Assalamualaikum. Habib izin bertanya. Loro ya langsung. Satu, bagi perempuan lebih baik sholat sendiri di rumah atau sholat berjamaah di masjid? Ada teman kerja saya tidak pernah sholat di masjid, tapi sholat di ruangan terus. Alhamdulillah masih sholat. Ya, itu dulu. Sholat kan? Alhamdulillah. Nah, perempuan itu bagusnya sholat di mana? Dalam satu hadis, semakin dalam dia tempat sholat, itu semakin afdol. Fi qa'ri baitiha. Qa'run itu cedak-cedak dapur buri aja ruang tamu. Di rumah pun perempuan tuh kalau sholat yang afdol paling dalam, paling belakang sana rumahnya itu paling bagus. Jadi, tapi jumhur ulama sepakat tidak boleh melarang wanita kalau sholat ke masjid. Gitu. Nggak boleh dilarang. Tapi kalau ditanya lebih baik mana, perempuan sholat di rumah atau sholat di masjid? Pendapat jumhur ulama, sholat di rumah lebih baik. Nah, kemudian sebagian ulama memberi tafsir. Kalau sekiranya dia mbah-mbah sing ora nyahwati ya, di esemne iki malah begidik awakmu ngono ya. Awak begidik ngono. Kalau yang begitu itu enggak apa-apa ke masjid ya. Tapi kalau ting-ting ya, terus tak masjid terus malah sing mengganggu jamaah ya, terganggu lah gitu. Kui sebaiknya di rumah saja. Sebagian ulama ada yang berpendapat kalau masih gadis, bagusnya sholatnya yang isya, subuh maghrib salah satunya. Tapi kalau siang-siang zuhur sama asar tidak boleh karena dia terlalu terlihat. Sampai segitunya ulama itu memilah. Sudah kelas? Jelas ya? Artinya selagi tidak menyebabkan fitnah, maka seorang wanita itu boleh sholat di masjid. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol, afdol di rumah. Nah gitu, afdol di rumah. Jadi kalau tidak ada fitnah, ya, maka boleh sholat di masjid. Kalau pendapat guru saya, Keuzeron, kadang ada kondisi tertentu sholat di masjid itu lebih afdol daripada di rumah. Kapan saatnya? Ketika seorang wanita itu Fatihahnya belum benar, di dalam rumahnya banyak gambar-gambar nempel, TV non-stop, ya. Suasana tuh tidak dukung buat dia khusyuk. Maka sebaiknya dia itu sholat di masjid. Karena walaupun Fatihahnya ada peletat sedikit, nggak sampai batal sholatnya. Karena Fatihah itu sensitif. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ada tasdidnya, artinya hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Tapi kalau tidak ada tasdidnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada cahaya matahari kami menyembah Allah. Hanya kepada cahaya matahari. Ini kalau diyakini maknanya langsung kufur. Makanya Fatihah itu harus itqon. Itqon itu harus teliti. Nah, daripada sholat sendiri Fatihahnya belum benar alias ujungnya batal, tidak sah, mending sholat ke masjid, peletot-peletot ditanggung imam. Karena makmum itu salahnya kayak apapun, nggak sempurna sholat, yang nanggung imamnya, pikul imam. Apa maksudnya? Ibarat kalau beli pisang borongan, walaupun 2-3 bosok, keangkut semua ke atas pickup itu. Tapi kalau beli satu-satu, yang diterima hanya yang bagus saja. Beli pisang, kok satu-satu, saya pilih mana yang paling bagus. Tapi kalau borongan, sing uletane munggah kabeh. Nah, begitu.
Jadi ada kalanya perempuan itu afdol sholat di masjid. Ketika dia sulit khusyuk di rumah, banyak hal-hal yang mengganggu sholat dia, atau pada sholatnya itu sendiri ada Fatihah atau tasyahudnya enggak belum lancar gitu. Itu afdol di masjid. Wallahu ta'ala alam. Ar-Rahman. Apa ini? Apakah boleh surat Ar-Rahman dijadikan mahar? Dan tips apakah mahar nikah yang terbaik? Duit. Angel men. Apakah boleh menjadikan mahar Quran? Kalau Qurannya ndak boleh, karena istilahnya mahar itu bayarane wong wedok ngono lho. Awake kuwi iso mbok demek-demek, mbok nikmati, tuku ngono lho. Ngono lho. Paham? Makan, kamu makan di warung bayar, enggak ada yang gratis. Kamu nikmati makanan di sini bayar, Kang. Nah, wanita juga begitu, kamu bisa nikmati, boleh halal, kamu lihat, kamu sentuh, bayar. Nah, biar nggak sama kayak barang, bahasa lainnya mahar, itu terhormat karena ini beda manusia ini, mahar. Kan gak penak, Dek, regomu piro juga. Pilih lah kok nitan. Ya maksudnya mahar ya, mahar. Nah, mahar itu harus sifatnya yang sekiranya misalnya gini. Kamu belum hafal surat apa? Yasin belum. Ar-Rahman belum juga. Nanti saya yang ngajarkan. Nah, upaya saya mengajarkan kamu itu jadi mahar saya. Boleh? Paham itu? Kamu yang ngajarin. Atau begini ya, yang mendatangkan manfaat. Ansal perempuan ini pernah dulu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibunya Sayyidina Anas bin Malik. Nah, karena janda dilamar oleh seorang tokoh Ansor namanya Abu Tolhah Al-Ansori. Masih musyrik ini. Gimana saya mau menerima mahar kamu? Kamu dulu masih musyrik, masih kafir kamu itu. Nah, terus gimana? Mikirlah, kayu bakar saya di dapur itu sebahan dengan Tuhan kamu. Paham maksudnya? Centong air saya, bahannya itu sama dengan bahan Tuhan kamu. Kok bisa kamu sebah itu loh? Mikir dong. Iya ya, terus gimana saya nih? Kalau kamu masuk Islam sekarang, itu jadi mahar saya. Nah, ini boleh. Boleh kalau ini. Langsung masuk Islam dan keislamannya itu jadi mahar. Masya Allah, luar biasa gitu. Boleh. Nah, terus berapa sebaik-baik mahar? Sebaik-baik mahar itu adalah yang tidak memberatkan laki-laki. Nek koyo aku ki, soalnya duwe ku akeh ki. Lah umine Muhammad ki pas njaluk mahar 20 juta, sik ringan aku. Karena itu mampu saya. Tapi kalau sudah 0,5 M, oh mundur, berat itu. Wah. Jadi dalam sebuah hadis, abrakuhunna arkhosuhunna muhuran, dalam suatu hadis. Wanita paling berkah adalah wanita yang paling murah maharnya. Maksudnya apa? Tidak memberatkan lagi. Oh, jombok langsung 5 repis. Wah, awas. Kuwi gak ngergani wong wedok ngono kuwi. Bareng ngaji sangka Habib nang anu kuwi jerene seberkah-berkahmu kuwi. Ya, sing murah ki 1000. Oh, kuwi. Wong tukang parkir 3000. Walah, anake wong mbok regani 1000 kurang ajar iki. Gak ngergani wong wedok, gak oleh, ya. Lah terus piro, ya? Sekiranya kamu tidak keberatan. Misalnya contoh,
Nek wong saiki piro biasanya ya? Yo 1 juta, 2 juta kan sih mampu ngono. 1 juta, 2 juta kecuali misalnya anak tukang tuan tanah misalnya kowe. Piro yo mahar. Jaluk ae 1 hektar tanah. Dia mampu, kuat. Gitu. Jadi mahar itu yang paling bagus adalah yang tidak memberatkan keluarga laki-laki. Wis ngono ae. Itu yang terbaik. Entah itu sawah, kaki omah, duit terserah. Tapi sing ringkes kuwi duit. Luwih ringkesnya ATM langsung nomor PIN-nya. Itu lebih ringkes. Tapi saldo 1000. Guyon tau kowe aja diseriusi ya. Aja tenanan kowe. Aja macam-macam urusan wong wedok.